Bismillahirrahmanirrahim. Mada yaf'alu man waqafal yusalliya. Perkara apa yang orang lakukan ketika orang tersebut berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi perkara apa yang dilakukan bagi orang yang berdiri yang hendak melakukan sholat. Jadi orang itu melakukan apa ketika setelah berdiri untuk melaksanakan sholat. Jim yu'adzinu sumayakumu, yaitu disunahkan untuk azan dan iqomah. Jadi suatu ketika diceritakan di sunahnya Nabi Dawud itu diceritakan bahwa sahabat Abdullah bin Zaid ketika beliau diperintahkan ketika Nabi Muhammad memerintahkan memukul kentongan supaya untuk dipukul untuk mengumpulkan orang-orang muslim sak perlu untuk sholat jamaah. Jadi suatu ketika si sahabat Abdullah ini diperintahkan untuk membawa kentongan itu untuk memukul suatu alat di mana nanti bisa mengumpulkan orang-orang muslim supaya diajak sholat jamaah. Jadi pas dikongkon seperti itu beliau itu tertidur, bermimpi ketemu orang yang membawa kentongan. Lalu saya bertanya, "Hei hambanya Allah, jadi ngimpi. Jadi pas dikongkon Kanjeng Nabi, beliau dikon golek tabuh ngimpi ketemu wong sing nggawa kentongan. Lalu takon, "Loh, kentongan sampean niku sampean adol apa mboten?" Baru orang yang membawa kentongan balik menjawab, "Loh, kentongan itu sampean gawe opo?" Lalu saya menjawab, "Kentongan iki apa tak gawe ngundang ngake salat." Dadi wong mau Barono orang yang membawa kentongan itu berkata, "Apakah sampeyan tidak kepingin tak tunjukkan yang lebih bagus dari kentongan?" Dengan aku matur, lalu menjawab sahabat Kanjeng Nabi sahabat Abdullah menjawab, "Ya, nopo niku sing lebih bagus dari kentongan? Apa yang lebih bagus?" Lalu orang yang membawa kentongan menjawab, "Hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar hingga akhirnya azan." Lalu setelah berkata seperti itu, orang yang membawa kentongan mundur sampai belum jauh, lalu berkata lagi, "Apabila kamu pengen berdiri untuk melaksanakan sholat, maka mengucaplah Allahu Akbar hingga akhirnya qomat. Allahu Akbar seperti qomat." Terus setelah itu bermimpi, terus pagi sahabat Abdullah sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menceritakan apa yang dia alami ketika pas tidur. Kanjeng Nabi dawuh, mimpi sampean iku impen sang bener. Mimpi sampean itu mimpi yang betul insyaallah. Sampean bisa memberitahu Bilal apa yang engkau alami ketika pas mimpi itu. Dan supaya Bilal nanti melafadzkan adzan dengan kalimat tersebut. Karena Bilal itu lebih keras suaranya. Lalu setelah dikongkon seperti itu, Abdullah sowan memberitahu kepada Bilal. Lalu Bilal adzan bersama dengan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mendengarkan adzannya Bilal. Lalu si sahabat Umar langsung tergesa-gesa sowan nanggone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pati matur, demi zat yang memberikan mengutus engkau dengan penuh kebenaran ya Rasulullah. Saya juga bermimpi dengan seperti hanya Abdullah. Jadi yang ngimpi itu orang dua ngimpi. Orang tiga ding. Ngimpi Abdullah, Bilal karo Umar bin Khattab. Sing mimpi kedua ding. Sahabat Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab. Bilal hanya. Jadi prosesnya gini. Setelah Abdullah kan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk golek kentongan ben dingin ngumpulnya jamaah. Lalu pada waktu itu beliau tertidur ngimpi ketemu orang yang membawa kentongan. Kentongan oleh Bilal, sampean enggak podol kentongan sampean kuwi enggak nggih tak. Napa sampean pengen tak dudui sing luwih apik kok kentongan. Didudui lafaz adzan itu Allahu Akbar sampai habis. Terus lek pengen narep ki salat ya iqomah sik ngono. Lalu impen itu disowakne nang gone Kanjeng Nabi. Oh leres, impen kuwi bener kuwi. Lek bener saiki sampean omong ono Bilal untuk adzane gawe lafaz itu. Nyirasi ya Kanjeng Nabi no. Kanjeng Nabi dadi impene ditaskehne yang Kanjeng Nabi. Terus ketika Bilal itu adzan, Umar bin Khattab mendengarkan, langsung tergesa-gesa sowan Kanjeng Nabi bahwa lafaz tersebut benar, beliau juga bermimpi seperti itu. Niku asal usul adzan. Makanya lafaz adzan nanti tidak boleh diubah-ubah, gitu loh ya. Karena sudah ada dasarnya. Jadi perkara sing sudah ada nasnya terkait ibadah mahdhah, iku awake dhewe enggak bisa mengubah, gitu loh ya. Tanpa ada dasar langsung dari Kanjeng Nabi atau Al-Qur'an. Itulah sing kaitane ibadah mahdhah. Ibadah ritual ngono lho ya. Kan ibadah itu ada dua, ada ibadah ritual karo ibadah apa? Ibadah mahdhah karo ibadah ghairu mahdhah, ritual dan bukan ritual. Atau muamalah namanya. Lek ritual bloke ucapan salat kuwi gak usah dirubah. Salat itu yo lek dhuwur yo 4 rakaat, gak oleh dirubah-ubah. Paham? Pengen rubah di jamak itu juga ada dasarnya lagi.
Nggak oleh ngawut salat gagah atau ndaplang apa kuwi kesot ngono. Nggak boleh nggak dewi, kudu manut apa yang sudah ditunjukkan. Paham nggih? Karena ini kaitannya dengan ibadah mahdhah gitu. Ibadah yang langsung dituntun caranya dari syariat gitu. Paham nggih? Tapi ibadah ghairu mahdhah selagi tidak ada selagi bermanfaat itu boleh. Koyok menolong itu apa enak rukune kan nggak ada, gitu. Membantu orang lain, belajar itu apa? Nggak ada ya, gitu. Itu masih umum, selagi bermanfaat ya diperbolehkan. Kalau tidak bermanfaat juga boleh. Paham ya maksudnya ya? Jadi lafadz adzan itu atau bahasanya dirubah ketika pas ngadani wong mati ngono kae. Qad qomatil qiyamah. Wi aja dirubah wae gak oleh ngono. Ulama yang sedikit gak oleh. Tetep qad qomatil. Nyapa wong mati ngono diadani. Wi ngiyasne wong lahir diadani, mosok mati gak diadani. Itu dasar syariatnya seperti itu. Paham?